Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki istirahat kita di malam ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang, yang telah menjaga dan memelihara kehidupan kami pada hari ini. Sebelum kami merebahkan tubuh kami dalam istirahatan kami, sejenak kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami sudah siap mendengar. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2026, Jumat 29 Mei 2026, dari Injil Matius pasalnya yang ke-26, dimulai dari ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-13, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 12. Sebab ketika ia menyiramkan minyak itu ke tubuhku, ia melakukannya untuk penguburanku. Kasih memberikan yang terbaik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita bayangkan sebuah ruangan yang penuh dengan diskusi, rencana-rencana besar, bahkan mungkin ada ketegangan politik. Di rumah si Simon si Kosta, Yesus sedang duduk makan. Tiba-tiba seorang wanita datang membawa sebuah buli-buli pualem berisi minyak wangi yang sangat mahal. Tanpa memedulikan tatapan heran orang-orang, ia memecahkannya dan mencurahkannya ke atas kepala Yesus. Dalam sekejap, bau harum semerbak memenuhi seluruh ruangan tersebut. Bagi para murid, tindakan yang dilakukan itu adalah pemborosan. Mereka melihat dari sudut pandang kalkulasi matematis dan ekonomis. Minyak ini bisa dijual, uangnya bisa untuk orang miskin. Sebuah argumen yang memang tampak didengar sangat rohani dan logis. Namun Yesus melihat apa yang gagal dilihat oleh para murid Yesus, di mana Yesus melihat tindakan kasih yang murni, profetik, dan tanpa pamrih. Wanita ini yang di dalam Injil Yohanes dicatat sebagai Maria, saudari Lazarus, tidak sedang berhitung dengan Tuhan. Ia memberikan apa yang paling berharga miliknya sebagai bentuk penghormatan tertinggi sebelum Yesus menghadapi masa-masa sengsaranya. Di saat dunia menolak dan merencanakan pembunuhan Yesus, wanita ini justru memberikan keharuman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, seringkali di dalam kehidupan kita tanpa terasa kita bertindak sama seperti para murid. Kita mulai berhitung dengan Tuhan. Kita menghitung berapa banyak waktu, uang, atau tenaga yang sudah kita berikan untuk pelayanan. Lalu kita mulai merasa sayang atau rugi. Kita seringkali hitung-hitungan untuk menyatakan diri atau melayani Tuhan. Di dalam Tuhan kita sering berhitung, tetapi di dalam dunia kita seringkali royal. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah mencari sisa-sisa dari hidup kita. Kebahagiaan sejati seorang murid Kristus adalah ketika kita mampu memberikan minyak wangi yang terbaik kita, yaitu hati, talenta, dan hidup kita sebagai persembahan yang harum di hadapannya. Bahkan ketika dunia sekalipun menganggapnya sebagai suatu kebodohan atau pemborosan. Karena itu, berikanlah yang terbaik di dalam hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga melalui hidup dan kehidupan kita, nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman yang telah kami dengar di malam ini.
Engkau mengingatkan kami Tuhan untuk bagaimana hidup kami menjadi persembahan yang terbaik di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ajari kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami dapat melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau beristirahat, berkati kami ya Bapa, bangunkan kami esok pagi. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.